Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Kajian kali ini tentang kodam ya. Apa itu kodam? Kodam itu adalah jin ya. Kodam itu adalah jin. Nah, ini perlu dicatat teman-teman. Jadi kodam itu bukan makhluk antariksa, bukan makhluk apa-apa ya. Itu adalah jin. Ya. Jin yang mau membantu manusia itu dinamakan kodam ya. Teman-teman harus ingat kodam itu. Jadi kalau jin tidak mau membantu manusia itu bukan dinamakan kodam tetapi jin ya. Ketika jin ya membantu manusia maka disebut dengan kodam. Kenapa ya, kodam ini mau membantu manusia? Ya pasti ada tujuannya, pasti ada ikatan perjanjian, pasti ada hubungan ya. Bisa jadi kodam ini ketarik karena keilmuan ya. Jadi ada kalanya teman-teman kampus ilmu hikmah ini mengamalkan sebuah amalan yang ada di channel ini ya, itu akan menarik kodam. Nah, saya kasih contoh, Anda mengamalkan amalan asma sungai rajih ya, asma singa rajih itu adalah amalan yang ada kodam. Jadi 90% amalan ilmu hikmah itu menggunakan kodam ya, 90%. Ketika amalan itu dibaca maka akan memunculkan sebuah energi ya. Energi ini biasanya selaras dengan pengamalnya ya. Ketika yang mengamalkan ini penuh dengan emosi, misalkan Anda mengamalkan asma sungai rajih ya, penuh dengan emosi karena Anda terkena sihir telur santet, maka kodam yang datang itu pun jenisnya ini juga akan keras. Tapi ketika Anda mengamalkan ya, biasa-biasa saja, istilahnya tidak ada musuh, tidak ada apa ya, sekedar hanya mengamalkan, maka energinya juga akan biasa-biasa saja ya. Jadi energi dari kodam atau kodam itu ketarik itu biasanya itu sudah sesuai dengan orang yang diikutinya atau orang yang akan diikutinya gitu. Karena apabila tidak sesuai akan bertolak belakang. Ketika energi kodam dengan energi orang itu bertolak belakang, maka bisa jadi orang itu akan sakit-sakitan ya, karena benturan energi ini terjadi terus menerus. Nah, itulah kodam. Jadi kembali ya ke pokok awalnya tentang kodam tadi ya. Jadi ketika Anda ya, memiliki kodam, memiliki jin yang mau membantu Anda, berarti Anda punya kodam. Itu yang saya baper tadi, itu adalah kodam dari amalan ya. Pada hakikatnya kodam itu adalah makhluk halus, makhluk tanpa wadah ya. Jadi makhluk yang berupa energi ya. Anda tahu kipas angin ya, kipas angin itu kan berputar. Nah, berputar itu kan ada anginnya. Nah, energi sama seperti itu ya, tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, tetapi bisa dirasakan. Angin tadi bisa dirasakan. Nah, untuk bisa melihat kodam ini, teman-teman itu yang wajib dikuasai itu adalah kepekaan rasa, bisa merasakan energi tadi. Nah, nanti kita akan bahas ya di video-video selanjutnya. Tetapi kita bahas dulu tentang kodam ini. Jadi kita kita selaraskan dulu ya mindset kita
supaya tidak salah kaprah nanti ya, supaya Anda memahaminya dalam channel ini akan paham secara detail apa sih kodam itu. Ya, kodam itu adalah makhluk halus, kodam itu adalah jin, sama ya, jadi sama dengan kita. Bedanya mereka ini tidak punya wadah, tidak punya jasad seperti kita, tetap mereka ini adalah makhluk energi, hanya energinya ya. Sama dengan teman-teman ya, teman-teman kampus ilmu hikmah, ketika Anda bicara dengan diri Anda sendiri ya, ngobrol sendiri nah seperti itulah ya. Kodam itu seperti yang Anda ajak omong itu, yang ada di dalam batin Anda. Mereka kan tidak kelihatan, tetapi mereka ada, mereka memiliki energi. Nah seperti itu. Dan jin ini ya, jin ini juga sama, memiliki kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kewajiban syariat untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, itulah teman-teman. Jin dan kodam. Ketika itu jin, dia tidak akan menjadi kodam. Ya. Disebut jin, dia tidak akan menjadi kodam, tidak akan membantu orang. Tetapi ketika itu membantu orang, maka disebut kodam. Ketika jin tadi membantu orang ya, untuk hajat, untuk keperluan. Nah, kok bisa hajat seperti apa? Oh, dia tidak punya jasa. Nah, mereka akan mempengaruhi secara energi, mempengaruhi secara pikiran, alam bawah sadar. Alam bawah sadar, pikiran itu adalah selaras dengan energi jin. Nah, ketika jin tersebut sudah menjadi kodam Anda, sudah membantu Anda, maka disebut dengan kodam. Nah, mereka akan mengerjakan apa yang Anda suruh. Misalkan untuk pengasihan, nah, akhirnya jin tadi atau kodam tadi ya, ini akan datang kepada orang yang Anda targetkan, akan membisiki ya, akan membuat halusinasi ya, akan membuat ilusi orang yang Anda targetkan tadi supaya memikirkan Anda. Jadi konsepnya adalah alam bawah sadar, mainnya di energi. Ketika teman-teman ingin mengetahui apakah Anda memiliki kodam, maka Anda harus kuasai yang namanya kepekaan rasa, kepekaan batin ya. Nah, cukup sekian dulu ya teman-teman, kampus ilmu hikmah, sedikit bahasan tentang kodam. Jadi kesimpulannya ya, kodam itu adalah jin yang membantu manusia ya. Kalau itu tidak membantu manusia, bukan kodam namanya cukup jin. Kodam itu adalah sebutan atau jabatan. Nah, di dalam dunia manusia, kodam itu artinya pembantu. Kodam itu dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Jawa itu perewangan. Ya. Semoga teman-teman kampus ilmu hikmah paham dengan apa yang saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan, kita akan bahas lebih lanjut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.